Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang PKI Madiun. Perkenalkan, nama saya Desi Nandia dari absen 8. Saya Elisaris Wijianto dari absen 9. Saya Giesdwi Syaharani dari absen 12. Saya Riri Septianingrum dari absen 30. Saya Rizky Ramadan dari absen 31. Pokok pembahasan PPT ini adalah yang pertama, latar belakang pemberontakan PKI Madiun, yang kedua, tokoh pemberontakan PKI Madiun, yang ketiga, jalannya pemberontakan PKI Madiun, dan yang terakhir adalah upaya penumpasan dari pemberontakan PKI Madiun. Nah, latar belakang, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatangannya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, BTI, Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, dan lain-lain. Dua kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Yang ketiga, propaganda kecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan. Lalu masuk pada tokoh. Yang pertama, Musso. Musso atau Paul Mussote bernama lengkap Musso Manowar atau Munawar. Musso lahir pada tanggal 12 Agustus 1897 sampai 31 Oktober 1948. Musso adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin PKI pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Yang kedua, Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin Harahap adalah seorang politikus dan jurnalis Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Amir adalah pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi. Yang ketiga, Kolonel INF Muhammad Dahlan Jambek. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1925 dan meninggal di Palupuh Agam pada tanggal 13 September 1961 dalam usia 36 tahun. Ia adalah seorang tokoh militer, pejuang kemerdekaan, dan menteri dalam Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Yang keempat, Dipa Nusantara Aidit atau dikenal juga dengan DN Aidit. Ia seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia, lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung. Ia akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Yang kelima, Muhammad Misbah atau kerap disebut dengan Haji Misbah, merupakan seorang tokoh yang disejajarkan dengan Semaun, Malaka maupun tokoh-tokoh perjuangan revolusioner lain. Nama-nama ini barangkali tenggelam atau ditenggelamkan dalam sejarah karena berpaham kiri. Selanjutnya adalah jalannya pemberontakan. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang ditandai dengan berdirinya Front Nasional. Pembentukan Front Nasional bertujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Selain itu, Musso menyerang pemerintah dengan menyatakan bahwa Soekarno-Hatta telah menjalankan politik kapitalis terhadap Belanda dan Inggris. Musso menyatakan pemerintah hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Menanggapi pertanyaan Musso tersebut, pada 19 September 1948, Presiden Soekarno melalui siaran radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso dengan PKI-nya atau Soekarno. Peristiwa itu memicu konflik bersenjata antara pendukung PKI dan pendukung Republik Indonesia. Sejak saat itu, PKI berhasil menguasai Madiun. PKI juga mengganti aparatur pemerintah dengan tokoh-tokoh pro-PKI. Konflik bersenjata itu kemudian disebut Madiun Affairs. Selanjutnya, tujuan dari pemberontakan PKI Madiun. 1. Membentuk negara Republik Indonesia Soviet. 2. Mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. 3. Mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Setelah itu, upaya penumpasan dari pemberontakan PKI Madiun. Yang ke-1, melalui Presiden Soekarno, rakyat diminta untuk menentukan sikap dengan memilih Musso Amir atau Soekarno-Hatta.
2. Pemerintah menutup sejumlah media yang pro-komunis. Yang terakhir, pemerintah menerapkan GOM 1 atau Gerakan Operasi Militer, di mana Panglima Sudirman memberi perintah pada Kolonel Gatot Subroto atau Panglima Divisi 2 Jateng bagian Timur, Kolonel Sungkono atau Panglima Divisi 1 Jatim, agar mengerahkan kekuatan TNI serta polisi dalam menumpas PKI Madiun. Tokoh yang menjadi korban atas kejadian PKI Madiun adalah 1. Kolonel INF Marhadi, 2. Letkol Wiono, 3. Inspektur Pol Suparbak, 4. Mai Istiqlah, 5. Kiai Husen atau anggota DPRD Madiun, 6. RM Sarjono atau Patih Madiun, 7. Muhammad atau pegawai dinas kesehatan, 8. Abdul Rohman atau asisten Wedono Jiwan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.